Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan seperti biasa di Senin malam di Masjid As-Siddiq ini kita membahas kitab Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, dan kita masuk kepada hadis yang ke-127. Ini adalah penomoran Taysirul Alam, berbeda dengan penomoran matan Umdatul Ahkam. Dan hadis ke-127 ini diberi judul dengan Babul Khusyu'i fis Salat, bab khusyuk di dalam salat, oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Al-khusyu'u fis salat, khusyuk dalam salat adalah huwa ruhuha wa lubbuha wa yaksuru sawabuha aw yaqillu. Khusyuk di dalam salat adalah ruhnya, seperti badan, intinya adalah ruh, walubuha, dan intinya, dan bisa banyak pahalanya dan juga bisa sedikitnya disebabkan oleh kualitas kehusuan tersebut. Hasba ma aqalahu al-musalli minha, seukuran dengan orang yang salat memikirkannya atau berkaitan dengan kehusuan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyanjung orang-orang yang mereka itu di dalam salatnya dalam keadaan khusyuk, bahwasanya mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya, sebagaimana di dalam surat Al-Mu'minun. Di awalnya ada qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Kemudian disebutkan sifat-sifat orang mukmin itu, yaitu di antaranya adalah orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk, akhirnya mendapatkan Firdaus. Dan dalam menghadirkan hati di dalam salat ada beberapa sebab. Di antaranya adalah al-isti'adzatu minasyaitan, beristi'adzah, minta perlindungan dari setan, beristi'adzah sebelum membaca Al-Quran, dan juga mentadaburi bacaan-bacaan di dalam salat. Mentadaburi bacaan salat, yaitu dari mulai Al-Fatihahnya, surat-suratnya, dan juga zikir-zikirnya, wa anwa adzikri fiha, dan macam-macam zikir padanya. Subhana rabbiyal azim, bagaimana? Subhana rabbiyal a'la, bagaimana mentadaburinya. Bahkan dari awal doa istiftah, Allahumma ba'id baini, Allahumma ba'id baini. Tentu kalau kita membaca, memahami artinya, ya Allah jauhkanlah aku antara dosa-dosa aku seperti antara timur dan barat. Kan? Ini doa yang betul-betul kita mesti menghadirkan hatinya.
padanya. Yang kedua diantaranya juga ja'lu sutrati, menjadikan sutroh, memakai sutroh. Wa ja'lun nadri maudhi'as sujudi, dan juga menjadikan pandangan itu ke tempat sujud. Jadikan sutroh, kemudian pandangannya ke tempat sujud. Ini penting. Bila seseorang itu tidak menjadikan sutroh ketika sholat fardu, malah mundur ke belakang, paling belakang, ya, tidak mendapatkan sutroh, tidak menjadikan sutroh, tidak memasang sutroh, atau tidak sholatnya itu menghadap sutroh, lebih baik dinding. Kalau ke depan, kalau di belakang justru harus cari ke depan, ya. Seperti itu. Maka kemungkinan ketidakhusyuan semakin banyak. Orang lewat, setiap orang dilihat, oh itu fulan. Kemudian dengan melihat ke tempat sujud itu akan menjadikan kehusyuan. Ya. Ya, di antara supaya melihat kepada tempat sujud itu sutrohnya dahulu, ya, sutrohnya dahulu, karena kalau kita di belakang itu godaannya banyak. Sebagaimana bahwasanya seseorang masuk pada salat itu juga setelah beres dari berbagai hal yang menyibukkan. Dari berbagai hal yang menyibukkan. Jadi bereskan dulu perkara-perkara yang menyibukkan. Di antaranya kan naumi, seperti rasa ingin tidur, ngantuk, ya. Dalam keadaan ngantuk bereskan dulu, ya. Wasyahwati ta'ami wasyarob, atau hasrat untuk makan dan minum. Ya, oleh sebab itu la salata, tidak sempurna salatnya bihadrati ta'am, ketika hadir makanan, bihadratil asya misalkan, ya. Hadirnya sudah tersahidangnya hidangan, ya, makanan, ya. Sedangkan mau berangkat salat ini terhidang, pikirannya pasti ke makanan dan minuman yang lezat-lezat tersebut, ya. Dan itu adalah merupakan di antara yang paling kuat sebab-sebab menghadirkan hati, ya, tatkala bebas dari perkara-perkara yang menyibukkan, supaya tidak terbawa pikiran di dalam salat. Karena inna salata la sugla, sesungguhnya salat itu benar-benar di sana ada kesibukan, harusnya sibuk di dalam apa? Di dalam mentadaburi apa-apa yang dibaca. Oleh karena itu dilarang salat dalam keadaan hadir makanan, atau dalam keadaan menahan dua perkara yang khabis, yang kotor, yaitu buang air kecil atau buang air besar, atau buang angin, ya. Lagi salat menahan, susah, ya, menahan, goyang kiri, goyang kanan, menahan, sudah tidak khusyuk seperti itu. Karena di sana ada kesibukan, masghalah anis salah, menyibukkan dari salat. Dan jumhur ulama berpendapat bahwasanya sah salatnya tersebut walaupun, ya, dari dikuasai salatnya itu dari was-was, akan tetapi kurang pahalanya, tetap sah salatnya, ya, walaupun kurang tentu saja pahalanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa seseorang
dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang sempurna salatnya, ya. Tidak ada yang sempurna salatnya. Ada yang 10%-nya, ada yang berapa? Innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa usyruha. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar salat tidaklah ditulis baginya dari salat tersebut kecuali 1/10-nya. Tis'uha atau 1/9-nya. Thumunuha atau 1/8-nya. Sub'uha atau 1/7-nya, khumsuha atau 1/5-nya, rub'uha atau 1/4-nya, thuluthuha atau 1/3-nya, nisfuha atau setengahnya. Ya. Maksimal juga setengahnya. Tidak ada yang sempurna. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar kehusuannya. Kita masuk kepada kemudian adapun Abu Hamid Al-Ghazali dan Ibnul Jauzi mengatakan berpendapat bahwasanya batal orang yang salatnya dikuasai dengan kewaswasan dan ketidakhusuan. Dari awal hingga akhir hanya ngelamun ke sana kemari. Hadisnya di 127 an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun. Diriwayatkan dari Aisyah, semoga Allah meridai kepadanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat memakai khamisah. Laha a'lamun, khamisah yang ada corak-coraknya. Fanadhara ila a'lamiha nadratan, lantas beliau melihat kepada coraknya tersebut nadratan, satu pandangan sekejap. Falaman sarafa, tatkala beliau beres dari salat, qala, beliau bersabda, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin. Pergilah bawa khamisahku ini ke Abu Jaham. Wa'tuni bi anbijaniyati Abi Jahmin. Dan bawalah untukku dengan anbijaniyah Abi Jaham. Fa innaha alhatni anifan an salati, karena sesungguhnya khamisah ini telah melalaikanku tadi dari salatku, yakni salat yang barusan. Apa yang disebut dengan khamisah laha a'lamun, khamisah yang mempunyai corak tersebut? Khamisah adalah kisaun murabba'un mukhattatun bi alwanin mukhtalifatin. Adalah pakaian atau selembar kain yang persegi panjang atau kotak yang bergaris-garis dengan berbagai macam warna. Berkata Ibnul Asir, hiya thawbu khuzzin aw sawfin mu'lamin, adalah kain atau baju katun atau wol, ya, mu'lamin yang diberi corak. Waqila, dan dikatakan la tusama khamisah, tidak disebut dengan khamisah kecuali antakuna sauda, bahwasanya keadaannya itu hitam, mu'lamah yang diberi corak. Khamisah ini adalah pakaian luar, dan itu adalah biasa dipakai oleh orang-orang ahli kitab. Orang-orang ahli kitab. Pakaian ahli kitab Nasrani yang bukan ciri khas agamanya boleh dipakai oleh kita. Ini dengan dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai khamisah. Ya. Dan khamisah ini adalah pakaian yang mahal.
Oleh sebab itu di dalam suatu hadis lain dikatakan ta'isa abdu khamisah, kalau tidak salah ya. Celaka abdu khamisah, hamba khamisah yang mengagungkan khamisah ini, pakaian yang mewah ini. Adapun anbijaniyah, kisaun ghalidh, pakaian atau kain yang ghalidh, yang kasar, tidak ada corak-coraknya, polos. Wa huwa bi fathil hamzati wa sukunin nun, yaitu dengan memfathahkan hamzah dan sukun nun, an, wa kasril ba al muwahhidah, dan mengkasrohkan ba, ya, titiknya satu, anbi, wa ba'da alifi nunun maksur, dan setelah alif anbija niyah, ada nun yang kasrah, anbijaniyah, wa ba'daha yaun musyaddadah, dan setelahnya ada ya yang ditasydidkan dan ditasdidkan, anbijaniyah, summa ta'u ta'nis, kemudian tak ta'nis, yakni tak marbutah yang menunjukkan itu adalah muannas. Mansubah ila baladin tusamma Anbijan, dinisbatan kepada nama tempat yang dinamai dengan Anbijan, seperti orang-orang pasar baru, kalau pakaian koko yang panjang disebut mereka dengan Pakistan, bukan gamis Pakistan, disebutnya Pakistan, ya. Kalau pasar, ya, orang-orang pasar Pakistan, karena yang memakai itu adalah orang-orang Pakistan, India, Pakistan kan disebut. Yang ma'ruf di negeri Syam, wa misluha munbijani, ya, juga disebut dengan munbijani atau munbijani, wa huwa kisaun minas suf, dan itu pakaian dari sutra, lahu khumlun, yang ada beludrunya, walaysa lahu alam, dan tidak mempunyai corak. Wa tu'adu min adwani thiyab al-ghalidah, dan ini termasuk dari baju-baju yang kasar. Anifan tadi disebutkan al-an, yaitu sekarang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Jaham menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah khamisah, ya, pakaian luar yang bercorak. Tentu saja menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia adalah pakaian yang bagus, ya, yang bagus kepada orang yang dimuliakan, ya, tidak memberi hadiah yang sederhana saja, anbijan, tidak, memberikan khamisah. Dan di antara kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu yuqbalul hadiyatu jabron li khatiril muhdi, dan bahwasanya di antara akhlak beliau yang mulia adalah menerima hadiah sebagai upaya untuk menenangkan atau menutup pikiran-pikiran yang bermacam-macam kepada orang yang memberi hadiah. Kalau seseorang memberi hadiah kemudian ditolak, enggak saya enggak, jangan dikasih, tentu akan punya pikiran yang macam-macam. Ini kenapa Ustadz, ini kenapa fulan tidak mau dikasih hadiah, kenapa, apakah hadiah saya ini tidak layak, seperti itu, ya, punya pikiran, ya, maka ditutup pikiran kekhawatiran sangkaan orang yang berhadiah, memberi hadiah itu. Faqabilahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minhu, maka lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Wa shalla biha, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai salat dengan memakai khamisah itu. Jadi antara bentuk syukur yaitu terhadap orang yang memberi hadiah adalah memakainya dalam ketaatan, ya. Dia beri pakaian, dipakai untuk salat, dipakai minyak wangi, dipakai untuk salat, ya. Pakaian bersifat pakaian tersebut, ya,
atau dipakai ya dipakai, tidak dihinakan ya. Bayangkan kalau orang memberi hadiah kepada kita ya suatu pakaian, tapi pas masuk ke rumah yang diberi hadiah tapi tergeletak ya, jadi elap, kan tidak enak seperti itu. Walikauni hadzatu a'lamin yata'allaqu bihan nadru, dikarenakan si khamisah ini, pakaian luar ini adalah ada coraknya, maka maka pandangan berkaitan terhadapnya, artinya ya menjadikan tertarik untuk melihatnya ya, mungkin lagi sholat dipasangkan, bagus sekali nih misalkan ya seperti itu. Alahathu sallallahu alaihi wasallam, maka menjadikan apa, terlalaikan dari an kamilil huduri fi salatihi, dari kesempurnaan menghadirkannya hati di dalam salatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selalu sempurna. Apa yang melakukan ibadah adalah yang sempurna. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali pasti adalah yang sempurna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, menyuruh untuk mengembalikan khamisah tersebut yang bercolak kepada yang memberi hadiahnya, kepada Abi Jaham. Ya. Namun supaya tidak ada di dalam hati Abu Jaham itu sesuatu dikarenakan dikembalikan hadiah, ya, dikembalikan ini, pulangin lagi. Kalau dikembalikan tentu ada perasaan yang tidak enak bagi orang yang memberi hadiah. Waliyatma'inna qalbahu, dan supaya menenangkan hatinya, amarahum an ya'tuhu bikisai Abi Jahmin, yaitu menyuruh untuk meminta mendatangkan kisah saja, kain biasa saja yang dimiliki oleh Abu Jaham itu, alladzi lam yu'lam, yang tidak diberi apa, tidak diberi corak. Wa hadza min kamali hadihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah termasuk dari kesempurnaan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Dalam beradab, bermuamalah, adab di dalam muamalah, dijaga perasaan ya orang yang memberi hadiah kepadanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang diambil dari hadis ini, yang pertama adalah masyru'iyatul khusyu'i fi salat, disyariatkannya khusyuk di dalam salat. Dan ini adalah perkara yang wajib. Wa fi'lul asbabil jalibati lahu, dan melakukan sebab-sebab hal-hal yang membawa kepada kekhusyuan tersebut, ya, membawa kepada perkhusyuan. Apa yang menjadikan khusyuk? Lakukan. Seperti dalam keadaan badan berkeringat, gerah. Apa yang supaya kalau mandi dulu itu lebih segar menjadikan khusyuk? Lakukan seperti itu, ya. Lakukan, mengganti baju dengan yang bersih itu, ya, seperti itu. Apa perkara-perkara yang menjadikan kita lebih khusyuk, maka lakukanlah. Wal ibdi'ad an kulli ma yusgilu fi salati, dan menjauhkan diri dari segala perkara yang menyibukkan di dalam salat. Apa saja yang menyibukkan di dalam salat, maka jauhkan, ya, jauhkan. Ya seperti tadi apa? Seperti dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan terkait dengan makanan, dalam keadaan ini dan keadaan itu, maka perkara dibereskan dulu. Perkara-perkara yang menyibukkan ditutup supaya tidak menyibukkan. Seperti persiapkan bahwasanya HP dalam keadaan di silent, ya, tidak berbunyi, ya. Atau bahkan mungkin tidak bergetar, atau kalau lupa ternyata kelupaan, ternyata bunyi, ya, bunyi, bukan gak boleh bergerak, kalau bergerak itu akan takut membatalkan diam, ya, berbunyi berkali-kali. Dan mending kalau nadanya biasa, kalau nadanya adalah musik, nyanyi dan sebagainya, ya,
seperti itu, maka mengganggu sekali. Maka cukup dengan sekali gerakan menutup tombolnya ya, tombol udah segitu, udah itu menjauhkan. Yang kedua, anna istiqlalal qalbil yasir la yuqdahu fis salati. Sesungguhnya bahwasanya kesibukan hati yang sedikit ya, yang sedikit itu tidak dicela di dalam salat ya. Sedikit kita meleng, sedikit kita terpikirkan sedikit ya, kemudian kita menjauhkannya, itu tidak dicela. Kemudian yang ketiga adalah karahatu tazwikil masajidi wa naqshiha. Dimakruhkannya, dibencinya yaitu menghias masjid ya, dihias ya, kemudian diukir di depan penuh dengan kaligrafi yang indah seperti itu ya. Itu dimakruhkan hal itu, Wal kitabatu fiha, dan juga menuliskannya, sebanyak tulisan di dalamnya. Perhatian HP ada di depan kita, kita juga baca. Mohon HP di silent di depan kita. Kan itu kan tulisan-tulisan gitu. Ya. 5, yajlibuhu minal istighalil musallin fin nadri fiha. Hal itu akan membawa kepada apa? Membawa kepada kesibukan orang-orang yang salat dalam memperhatikannya ya. Salat itu banyak menggodanya, sesuatu yang tidak menggoda juga pengen. Yang tadinya juga yang melewat tidak ada perhatian orang yang melewat untuk memandangnya, biasa kalau salat ngagoda hayang nempo kan, seperti itu ya. Apalagi benar-benar bahwa itu adalah sesuatu yang mengganggu dia, tulisan-tulisan ukirannya indah sekali itu ya, seperti itu ya. Kemudian ini ayatnya dibacanya apa, innallaha ya gitu ya, ini bacanya kemana kan, seperti itu ya. Dan banyak ya kaligrafi itu, alhamdulillah masih ada sidik ya. Tidak ada, bukan tidak mampu, nggak ada uang. Ya. Kemudian yang keempat adalah fihi jawazu lubsil malabisil mu'lamah lirrijali. Di sini juga terdapat faedah bahwasanya boleh memakai pakaian yang bercorak bagi perempuan, bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki. Maka dilarang sebenarnya bagi perempuan untuk tabarruj dengan hiasan-hiasan tersebut ya, dengan hiasan-hiasan tersebut ya. Karena alasan apa yang menjadikan seorang wanita menghias pakaiannya kecuali untuk dilihat, betul enggak ya? Akan kerudung di ujungnya dikasih ban atau dikasih corak merah. Supaya apa? Supaya indah kan? Indah dilihat oleh siapa? Oleh orang kan? Kan seperti itu. Ya. Lebih utama ya, lebih utama. Apalagi kalau rumbe-rumbe segala macam, bercadar tapi penuh dengan corak, malah ngewak ya, jelek ya. Seperti itu ya. Apalagi yang bercadar. Yang bercadar yang menutup itu lebih sederhana, lebih bagus sebenarnya ya. Yang polos ya, di ujungnya cuman dikasih, enggak pakai, itu malah lebih bagus. Tapi kalau sudah bercadar kemudian hiasannya banyak, malah terpantas ya, terpantas seperti itu. Kalau laki-laki silahkan ya, bercorak, tidak polos, tidak apa-apa, tidak mesti polos ya. Tidak mesti polos, tidak putih semua, biru semua, boleh variasi. Tangannya hitam, badannya putih, terus tenanaw. Tengah badan hitam, belakang putih, tenanaw. Arita era mah. Ya, tapi ini boleh. Hal-hal seperti itu adalah boleh. Yang kelima, wa fihi istihbabu qabulil hadiyati
jabron liqalbil muhdi, dan di sini disunahkan untuk menerima hadiah, ya. Untuk apa? Menutup hati, ya, menenteramkan hati orang yang memberi hadiah, wa tawaddudan ilaiha, dan juga apa, menjadikan berkasih sayang, ya, berkasih sayang dengan orang yang memberi hadiah, ya. Ada sebagian orang yang tidak karena khawatir terikat dengan pemberi, enggak, ya, dikasih, enggak, saya tidak berani. Ya, itu malah menjadikan berpikiran macam-macam, sombong, menganggap sombong atau menganggap ini tidak layak dan sebagainya, seperti itu. Dan juga tawaddu, dan menjadikan berkasih sayang, ya, berkasih sayang, orang yang menjadikan orang yang memberi itu senang, ya, berkasih sayang jadinya, dikasih, diterima, jadi pengen ngasih lagi, mau dikasih, eta mah nggak pengen, boro-boro hayang mere-mere deui, ya. Kemudian menjadikan apa? Berbalas juga hadiah, kan? Tahabu, ya. Tahabu. Saling memberi hadiah, maka saling mencintai, ya. Seperti itu. Wa fihi, yang keenam, wa fihi annahu la ba'sa min radil hadiyah li sababin. Juga di sini boleh menolak hadiah karena suatu sebab, ya. Walakin ma'a bayani sababi li sahibiha, tetapi disertai penjelasan sebab kepada yang memberi hadiah tersebut, hatta la yaqa'u fi qalbihi syai', hingga tidak menimbulkan sesuatu di dalam hatinya. Aduh, maaf, saya tidak pakai minyak wangi seperti itu, bukan apa-apa. Saya sih senang, tapi istri saya, misalkan, kalau saya pakai, istri saya mual, muntah, kemudian mabok gara-gara itu, kan itu disebab. Saya sih suka gitu, ya, dengan ini, ya, seperti itu. Disebutkan hadiah, disebutkan apa sebabnya, kenapa, ya, dikasih sesuatu, ya, saya maaf, saya tidak memakai itu, ya, saya tidak memakai itu, tapi antum silahkan pakai kalau saya tidak memakai, ya, seperti itu, ya. Disebutkan sebabnya, seperti tadi, ya, menolak, dikembalikan, disebutkan, ya, disebutkan karena menjadikan terganggu di dalam sholat. Yang ketujuh, wa fihi husnu akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga menunjukkan baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu radda alaihil kisa al mu'lam, di mana beliau mengembalikan pakaian yang bercorak tersebut, ya. Wa talabal kisa alladzi laisa fihi a'lamun, dan meminta pakaian yang tidak ada coraknya, ya. Liyu'limahu annahu ghairu mutaraffi'in an hadiyatihi, supaya memberitahukan kepadanya bahwasanya beliau itu tidak sombong, tidak angkuh, ya, tidak menolak dari hadiahnya tersebut, ya, tidak sombong dari hadiahnya tersebut, tapi tetap menerima, ditukar aja dengan yang lainnya, Padahal tentu saja Abu Jaham memberikan hadiah itu adalah yang terbaik, ya, yang mahal. Khomisah lebih mahal dari anbijaniyah. Kain biasa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercorak, yang mahal harganya. Demikian 7 faidah dari hadis tersebut. Kemudian ada tambahan, Syekh Abdullah Al-Bassam menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala raiba annal waswasa kullama qalla fi salati kana akmalu.
tidak diragukan lagi bahwasanya was-was, ya, walaupun sedikit dalam salat adalah lebih sempurna. Walladzi yu'inu ala dzalika syai'an, dan yang membantu atas hal itu supaya tidak was-was itu ada dua perkara. Yang pertama adalah quwwatul muqtadi, yaitu kuatnya al-muqtadi, kuatnya perkara yang menyebabkan, ya, kuatnya perkara yang menyebabkan apa? Menyebabkan khusyuk di dalam salat. Wa dha'fus syaghil, dan lemahnya yang menyibukkan. Tidak diragukan lagi bahwasanya was-was ketika sedikit di dalam salat itu adalah lebih sempurna, dan yang membantu atas hal itu adalah dua perkara, quwwatul muqtadi wa dha'fus syakil. Quwwatul muqtadi, kuatnya orang yang kuatnya yang menyebabkan, yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan kehusuan. Adapun yang pertama quwwatul muqtadi, fajtihadul abdi fi an yaqila ma yaquluhu wa yaf'aluhu wa yatadabbarul qira'ata wa dzikra wa du'a wa yastahdiru annahu munajin lillahi ta'ala ka'annahu yarahu. Adapun yang pertama, maka kesungguhan seorang hamba untuk memahami apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan, dan mentadaburi bacaan zikir serta doa, bacaan Al-Quran, Al-Fatihah dan surat, zikir dan doa, dan menghadirkan, menyadari dirinya bahwasanya dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melihatnya, memperhatikannya. Fa innal musalli yunaji rabbahu, sesungguhnya orang yang salat itu sedang bermunajat kepada Robnya, sedang berdialog, berbisik-bisik dengan Robnya. Fal ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, maka ihsan itu adalah kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, sesungguhnya jika kau tidak bisa melihatnya maka dia adalah melihatmu. Tsumma kullama dzaqal abdu halawata salati kana injidhabuhu ilaiha aukadu. Kemudian ketika seorang hamba itu merasakan manisnya salat, maka keterkaitan kepada salat itu lebih kuat lagi. Wa hadza yakunu bihasbi quwwatil iman, dan itu bisa terjadi sesuai dengan kekuatan iman seseorang. Wal asbabul muqawwiyatu lil iman katsiratun, dan sebab-sebab yang menguatkan iman adalah banyak. Fa inna ma fi qalbi min ma'rifatillahi ta'ala fa inna ma fil qalbi min ma'rifatillahi wa mahabbatihi wa khasyatihi wa ikhlasi dini lahu wa khaufihi wa rajaihi wa tasdiqi bi akhbarihi wa ghairi dzalika mimma yatabayanun nasu fihi. Sesungguhnya apa-apa yang ada di dalam hati berupa makrifat kepada Allah, pengenalan kepada Allah, pengetahuan tentang Allah, cintanya, takutnya, mengikhlaskan, memurnikan agama untuknya, takutnya, harapnya, membenarkan dengan kabar-kabar yang dibawa oleh Rasul, yang disampaikan oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, dan selainnya mimma yatabayanun nasu fihi. Itu termasuk orang itu adalah di antara
yang orang-orang itu berbeda-beda di dalamnya. Yang ini begini rasa cintanya, yang ini adalah rendah yang ini tinggi, yang ini rendah, ya, cintanya, harapnya. Wa yatafadaluna tafadulan aziman, dan bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat dengan tingkatan yang agung. Walaupun tinggi, sama-sama tinggi, tapi ketinggian seseorang dalam rojanya, dalam takutnya, harapnya dan takutnya, ma'rifatnya juga berbeda-beda. Wa yuqawwi dzalika kullama zadal abdu tadabburan lil Qur'an, dan akan menguat hal itu tatkala seseorang itu bertambah mentadaburi terhadap Al-Qur'an. Wa fahman, dan memahami, wa ma'rifata wa rifatu bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi wa adhamatihi, dan juga ma'rifat, mengenal terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya dan keagungannya. Wa adharo faqrahu ilaihi fi ibadatihi, dan juga menampakkan kefakiran, kelemahan dalam ibadah kepadanya, menampakkan bahwasanya tidak merasa diri ini dalam ibadah telah memberikan yang terbaik, tapi merasa masih kurang dalam beribadah. Wastighalu bihi, dan menyibukkan dengannya. Fa innahu la salaha lahu illa bi ayyakunallahu huwa ma'buduhu alladhi yatma'innu ilaihi, dan itu tidak ada kebaikan kecuali bahwasanya tidak ada perbaikan kepadanya kecuali menjadikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ma'budnya yang tenang kepadanya. Wa ya'nasu bihi, dan juga dekat dengannya. Wa yaltadzu bi dzikrihi wa yataladzadu mungkin, dan berlezat-lezat dengan zikir kepadanya. Wala husula li hadza illa bi anatillah, dan tidak bisa meraih hal itu kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus minta tolong, minta bantu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk bisa zikir kepadamu. Wa husni ibadatika, dan mempersembahkan ibadah yang terbaik kepadamu. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bisa tidak terjadi kecuali dengan minta bantuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa mata lam yu'inhu Allahu ala dzalika lam yuslihuhu, dan kapanpun tatkala Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak Allah Subhanahu wa taala itu membantu atas hal itu, maka tidak bisa terjadi perbaikan, tidak bisa baik. Wala haula wala quwata illa billah, maka tidak ada upaya dan juga tidak ada daya, kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini adalah quwwatul muqtadi, kuatnya orang yang menyebabkan, ya, orangnya, ya. Jadi orangnya harus kuat. Atsani, yang kedua, yaitu dha'fu syagil, lemahnya yang menyibukkan, ya. Ininya kuat, yang menyibukkannya, godaannya lemah. Atsani, yang kedua, dha'fu syagil, yakni jawalul awarid, hilangnya perkara-perkara yang menyimpangkan, yang memalingkan, yaitu izdihadu fi daf'i ma yusgilul qalbu min tafakkuril insan fi ma la yufidu fi ibadatihi, yaitu bersungguh-sungguh untuk menolak apa yang menyibukkan hati dari memikirkan seseorang itu pada perkara yang tidak berfaedah ketika di dalam beribadahnya. Kalau berpikir sesuatu yang berfaedah di dalam ibadah, boleh ya tidak? Ya boleh, seperti kalau mendengar ayat-ayat azab, maka kita berpikir tentang bagaimana adab tersebut, maka itu menjadikan apa? Menjadikan khusyuk. Kalau perkara-perkara yang tidak berfaedah di dalam ibadah, seperti urusan
Gimana warung, gimana bisnis, gimana rapat tadi, gimana ini, gimana itu, maka itu tidak berfaedah dalam ibadah. Wa tadabbur jawadi billati tajdabul qalbu an maqsudis salat, dan mentadaburi perkara-perkara yang menjadi memikat hati dari maksud salat tersebut. Wa hadza min kulli abdin bihasbi, dan hal ini setiap hamba tentu sesuai dengan keadaannya, ya, sesuai dengan keadaannya, berbeda-beda. Fa inna kasratal waswasi bihasbi kasrati subuhati wa syahawat, karena sesungguhnya banyaknya was-was itu adalah sesuai dengan banyaknya subhat dan syahwatnya, ya. Subhat pemikiran-pemikiran yang sesat-sesat, syahwat juga hawa nafsu, bersifat hawa nafsu banyaknya. Misalkan datang perjalanan ke masjid bertemu dengan wanita yang membuka aurat, ya, terlihat memalingkan, ya, detik itu bisa memalingkan, bisa saja di belakang ketika sholat terpikirkan lagi, itu adalah banyaknya syahwat. Berarti cari jalan yang tidak ada yang menolak hal-hal seperti itu. Wa ta'alluqul qalbu bil mahbubati allati yansariful qalbu ila yansariful qalba ila talabihi, dan keterkaitan hati terhadap sesuatu yang dicintai, yang disukai, yang memalingkan hati dari menuntutnya. Wal abdul kayyisu yajtahidu fi kamalil huduri, dan hamba yang cerdas akan dia bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan hadirnya hati di dalam sholat, ya. Untuk apa, ya? Untuk apa sholat kalau tidak berkualitas? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada upaya dan daya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan yang maha agung. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.